Filosof juga manusia. Penulis Fahrudin Faiz. Filosof juga manusia. Filosof yang pertama, William James. William James lahir di New York, Amerika Serikat, 11 Januari 1842. Meninggal di Tamworth, New Hampshire, Amerika Serikat, 26 Agustus 1910 pada umur 68 tahun. Adalah seorang filosof dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah seorang pendiri mazhab pragmatisme. Selain sebagai filosof, James juga terkenal sebagai seorang psikolog. Ia dilahirkan di New York pada tahun 1842. Setelah belajar ilmu kedokteran di Universitas Harvard, ia belajar psikologi di Jerman dan Prancis. Kemudian ia mengajar di Universitas Harvard untuk bidang anatomi, fisiologi, psikologi, dan filsafat hingga tahun 1907. Mahasiswi dengan nilai tertinggi. Di Radcliffe, Gertrude Stein termasuk salah satu mahasiswa favorit William James. Saat harus mengerjakan tugas menulis paper, setelah malamnya dihabiskan dalam pesta, Stein menulis di atas papernya, "Yang terhormat Profesor James, aku mohon maaf karena aku merasa agak malas menulis paper filsafat hari ini." William James menjawab, "Yang terhormat Nona Stein, aku sepenuhnya mengerti karena aku juga sering merasa demikian." Pada akhirnya, Stein pun mendapatkan nilai tertinggi dalam kuliah James. Filosof selanjutnya, Voltaire. Voltaire adalah nama pena seorang filosof Prancis era pencerahan. Nama aslinya adalah François Marie Arouet. Lahir 21 November 1694. Meninggal 30 Mei 1778 pada umur 83 tahun. Voltaire dikenal karena tulisan-tulisan filsafatnya, dukungan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama dan hak mendapatkan pengadilan yang patut atau fair trial. Ia adalah pendukung reformasi sosial walaupun Prancis saat itu menerapkan aturan sensor ketat dan ancaman hukuman yang keras bagi pelanggarnya. Ia sering menggunakan karyanya untuk mengkritik dogma gereja dan intuisi Prancis pada saat itu. Voltaire dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh pada zamannya. Tidak cukupkah hukumanku? Sang pemikir bebas, Voltaire sering mendapatkan kesulitan saat berurusan dengan penguasa Prancis. Setelah beberapa lama di penjara, ia dipindah ke London. Saat ia tinggal di pengasingannya di London antara tahun 1726 sampai 1729 adalah era ketika kebencian orang Inggris terhadap orang Prancis menyebar di kalangan masyarakat. Suatu ketika, sang filosof ini dikepung oleh banyak orang yang marah. "Gantung dia!" teriak mereka. "Gantung orang Prancis!" Voltaire dengan tenang menatap kerumunan orang marah tersebut, lalu berkata, "Hai orang-orang Inggris, kalian ingin membunuhku karena aku orang Prancis? Tidak cukupkah hukumanku karena aku tidak dilahirkan sebagai seorang Inggris?" Orang-orang itu merasa senang dengan kata-kata Voltaire lalu bertepuk tangan dan berbalik kembali ke tempat tinggal mereka. Doa kepada Tuhan. "Doaku kepada Tuhan hanya satu," kata Voltaire suatu ketika. "Wahai Tuhan, buatlah musuhku tampak bodoh," dan Tuhan mengabulkan doaku. Hanya saja sudah mati. Voltaire mengikuti satu upacara pemakaman seorang yang terhormat. Ia adalah seorang patriot besar, humanis, dan teman yang setia. Pidato Voltaire, hanya saja ia sekarang mati. Racun yang lambat. Voltaire adalah seorang penggila kopi. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah berhenti dari kebiasaannya tersebut. Sebuah kabar bahkan menyatakan ia bisa menghabiskan 50 cangkir kopi setiap hari. Suatu ketika, ia diperingatkan bahwa kopi adalah semacam racun yang bekerjanya lambat. Voltaire pun menjawab, "Mungkin kerja racun itu memang sangat lambat. Buktinya, sampai hari ini sudah lebih dari 55 tahun aku meminumnya dan aku belum mati. Aku hanya percaya setengah." Antara tahun 1750 dan 1753, Voltaire yang saat itu diasingkan dari Prancis tinggal di Prusia dengan Frederick the Great. Suatu hari, seorang perempuan datang ke peradilan kerajaan untuk membantah adanya rumor dan skandal tentang dirinya. Ia mengadu kepada Voltaire.
Mereka menggunjing tentang saya. Katanya saya pergi ke luar negeri karena melahirkan anak kembar. Jangan takut, kata Voltaire. Aku hanya percaya setengah dari apa yang terdengar di pengadilan. Surat perintah Tuhan. Pada saat menjelang kematiannya, Voltaire yang skeptis dikunjungi oleh seorang pendeta yang siap mendengarkan pengakuan dosanya. Siapa yang mengirim Anda ke sini, Tuan Pendeta? Tanya Voltaire. Tuhan sendiri, Tuan Voltaire, jawab sang pendeta. Voltaire lalu bertanya, lantas di mana surat perintahnya? Banyak yang penting di kepalanya. Pada tahun 1725, Voltaire bertengkar dengan de Rohan Chabot, seorang prajurit aristokrat mengenai pacar Voltaire, seorang artis bernama Adrien Lecouvreur. Setelah saling beradu mulut di sebuah opera pada suatu sore, sang prajurit pergi sambil melontarkan ancaman pembalasan kepada Voltaire. Beberapa waktu kemudian, saat makan malam, Voltaire mendapat pesan bahwa seorang sedang menunggunya. Saat keluar ke jalan, ia dijegat oleh sekelompok preman yang dibayar oleh sang tentara. Sambil mengawasi dari jauh, sang tentara berteriak, "Hati-hati, jangan memukul kepalanya. Banyak hal penting yang mungkin suatu hari keluar dari sana." Datang sekali sama dengan filosof. Suatu ketika, Voltaire diundang pesta oleh sekelompok orang yang gemar melakukan pesta seks. Anehnya, ia mau datang. Pada kesempatan selanjutnya, ia diundang kembali. Namun ia menolak. Sambil tersenyum, ia menjawab, "Tidak teman, datang sekali berarti seorang filosof. Datang 2 kali berarti seorang hidung belang." Mungkin kami sama-sama salah. Setelah dikeluarkan dari seminari, Casanova berkeliling Eropa untuk bertemu orang-orang besar dan tentu saja mencari perempuan cantik. Sebagaimana diceritakan dalam memoarnya, pada tahun 1759, ia berkunjung ke rumah Voltaire di Ferney, Switzerland. Pada saat itu, Voltaire sedang membaca karya-karya seorang psikolog dari Swiss, Albert von Haller. Voltaire menyatakan kekagumannya terhadap kehebatan sang psikolog. "Pujian Anda itu sangat mulia," kata Casanova, karena ia pernah berkata bahwa karya-karya Anda itu seperti sampah. Voltaire menjawab, "Mungkin kami berdua sama-sama salah." Tidak perlu repot, Tuan. Pada tahun 1717, Voltaire menerbitkan satu tulisan yang menyindir penguasa saat itu, Philip de Orleans. Ia pun dipenjara di Bastille. 11 bulan kemudian, ia dibebaskan dan Voltaire pun berterima kasih atas pengampunan tersebut. Philip sendiri membebaskan dan mengampuni Voltaire karena takut akan kekuatan tulisan Voltaire. Saat mendapat pengampunan ini, Voltaire berkata, "Yang mulia, aku berterima kasih apabila Yang Mulia mengembalikan statusku. Tetapi aku mohon Yang Mulia tidak perlu repot lagi dengan penginapanku." Kalimat ini dinyatakan oleh Voltaire karena baik di dalam maupun di luar penjara, ia masih bisa menulis. 2 orang penerus. Pada akhir kehidupannya, Voltaire yang sudah renta sering dikunjungi oleh para pengagumnya untuk memberikan penghormatan terakhir. Suatu hari, di antara mereka yang menjenguk dirinya adalah Antoine Lemire dan Dormont de Bello. Keduanya masih belum mencapai puncak karirnya. "Hadirin sekalian," kata Voltaire, "saat aku hampir meninggalkan dunia ini, aku merasa tenang dan terhibur, karena setelah kepergianku masih ada Lemire dan de Bello." Setelah kematian Voltaire, Lemire sering menyebut lagi kata-kata Voltaire tersebut dan ia menambahkan kasihan de Bello. Ia tidak mengerti bahwa Voltaire hanya bergurau tentang dirinya. Mempelajari lawan. Seorang tamu Voltaire keheranan melihat kitab suci tergeletak di atas meja tulisnya. Voltaire pun membela diri. Jika orang ingin memenangkan kasus di pengadilan, sebaiknya ia mengenal tulisan-tulisan lawannya agar siap menghadapinya. Filosof selanjutnya yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 adalah seorang filosof dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal adalah Summa Theologiae 1273, yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran gereja Kristen. Pada tahun 1879, ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam gereja Katolik Roma oleh Paus Leo XIII. Si sapi bodoh.
Saat Thomas Aquinas menjadi murid, sifatnya yang pendiam membuatnya tidak pernah ikut berpartisipasi dalam diskusi di kelas. Murid-murid yang lain tidak melihat sifat pendiam Aquinas ini dan hanya menganggapnya sebagai orang yang bodoh. Thomas Aquinas bahkan mendapatkan julukan sapi bodoh karena tubuhnya yang besar dan sifat pendiamnya. Seorang murid lain yang merasa kasihan kepada Aquinas menawarkan bantuan kepada Aquinas untuk menyelesaikan soal-soal logikanya. Aquinas yang lembut hati menerima tawaran itu. Ketika murid tersebut berusaha menjelaskan beragam aturan logika, malah Aquinas yang banyak menunjukkan kesalahan-kesalahannya. Murid tersebut kemudian merasa tersinggung dan meninggalkan Aquinas sendirian. Filosof selanjutnya adalah Thales. Thales adalah seorang filosof yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai secara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang bijaksana, dalam bahasa Yunani hoi hepta sophoi, yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximens, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletos. Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah, Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam atau natural filosofi. Belajar di sela berdagang. Awalnya, Thales adalah seorang pedagang, profesi yang membuatnya sering melakukan perjalanan dalam suatu kesempatan berdagang ke Mesir dan Babilonia. Pada masa pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu senggangnya, Thales mempelajari astronomi dan geometri. Hal ini dipicu ketertarikannya bahwa dengan menggunakan alat-alat tersebut, mereka dapat memprediksi gerhana matahari setiap tahunnya. Matematikawan terapan pertama. Thales lebih dikenal sebagai matematikawan terapan. Mengukur tinggi piramida dengan mengukur tinggi bayangan menggunakan tongkat, memprediksi gerhana matahari, menentukan setahun adalah 360 hari, sudah dikenal lama oleh bangsa Mesir, maupun mengukur jarak kapal di laut lewat cara proporsi atau memadankan bentuk segitiga adalah catatan kehebatan Thales. Gerhana matahari disebutkannya akan terjadi pada tanggal 28 Mei atau 30 September pada tahun 609 sebelum Masehi. Ketepatan prediksi ini membuat namanya sangat terkenal dan diabadikan sebagai salah satu dari 7 orang yang bijak atau sage yang terdapat pada hikayat Yunani. Ujian perang. Thales hidup dalam masa kerajaan yang saling serang untuk memperluas wilayahnya. Keahlian Thales dalam bidang rekayasa diuji pada masa perang ini. Raja Croesus yang mengagumi Thales ingin menyerang negara tetangga dan para prajurit harus menyeberangi sungai Halis. Kerajaan Croesus diperkirakan ada di Mesopotamia atau Mesir. Belum ada jembatan ponton pada masa itu dan tidak ada waktu membangun jembatan permanen. Croesus menyuruh Thales sebagai seorang filosof sekaligus matematikawan untuk memecahkan problem ini. Di bawah pengarahan Thales dibuatlah kanal untuk mengalihkan aliran sungai untuk sementara. Begitu para prajurit menyeberang dan sukses merebut negara tetangga, kanal kembali ditutup dan aliran sungai kembali seperti semula. Kisah sumur. Pada suatu malam, Thales terlalu asik memandangi bintang-bintang di langit sambil berjalan, tidak menyadari bahwa di depan terdapat parit. Thales terjatuh ke dalam parit, seorang nenek yang melihat berkata, "Bagaimana kamu dapat menjelaskan apa yang terdapat di langit, sedangkan parit yang ada di depanmu saja tidak terlihat?" Filosof selanjutnya adalah Stephen Hawking. Stephen William Hawking lahir di Oxford, Britania Raya, 8 Januari 1942 sampai 14 Maret 2018. Adalah seorang filosof dan ahli fisika teoretis. Ia adalah seorang profesor dalam bidang matematika di Universitas Cambridge dan anggota dari Gonville and
Caucasus College, Cambridge. Ia dikenal karena sumbangannya di bidang fisika kuantum, terutama karena teori-teorinya mengenai teori kosmologi, gravitasi kuantum, lubang hitam, dan radiasi Hawking. Salah satu tulisannya adalah A Brief History of Time yang tercantum dalam daftar bestseller di Sunday Times London dalam 237 minggu berturut-turut. Pada tahun 2010, Hawking bersama Leonard Mlodinow menyusun buku The Grand Design. Meskipun mengalami tetraplegia atau kelumpuhan karena sklerosis lateral amiotrofik, karir ilmiahnya terus berlanjut selama lebih dari 40 tahun. Buku-buku dan penampilan publiknya menjadikan ia sebagai seorang selebriti akademik dan teoretikus fisika yang termasyhur di dunia. Penyakit Hawking. Saat tinggal di Cambridge, segala sklerosis lateral amiotrofik atau ALS yang akan membuatnya kehilangan hampir seluruh kendali neuromuskularnya mulai muncul. Pada tahun 1974, ia tidak mampu makan atau bangun tidur sendiri. Suaranya menjadi tidak jelas sehingga hanya dapat dimengerti oleh orang yang mengenalnya dengan baik. Pada tahun 1985, ia terkena penyakit pneumonia dan harus dilakukan tracheostomi, sehingga ia tidak dapat berbicara sama sekali. Seorang ilmuwan Cambridge membuat alat yang memperbolehkan Hawking menulis apa yang ingin ia katakan pada sebuah komputer, lalu akan dilafalkan menjadi sebuah voice synthesizer tentang IQ. Ketika ditanyakan mengenai IQ-nya pada tahun 2004, Hawking menjawab, "Saya tidak tahu. Orang yang membanggakan IQ-nya adalah seorang pecundang." Tentang alien, Hawking meyakini bahwa kehidupan ekstraterestrial memang ada, dan ia menggunakan basis matematis untuk asumsinya. Menurut otak matematis, Ku akan menunjukkan bahwa keberadaan alien sangatlah rasional. Tantangan terbesar adalah memperkirakan seperti apakah alien itu. Ia meyakini bahwa alien tidak hanya ada di planet-planet, tetapi mungkin juga di tempat lain seperti bintang atau mengapung di angkasa luas. Hawking juga memperingatkan bahwa beberapa spesies alien mungkin memiliki peradaban yang maju dan dapat mengancam bumi. Hubungan dengan spesies seperti itu dapat membahayakan seluruh umat manusia. Ia mengatakan jika alien mengunjungi kita, hasilnya akan sama seperti ketika Columbus mendarat di Amerika yang tidak berakhir baik bagi penduduk asli Amerika. Hawking juga menyarankan daripada mencoba menghubungi alien, sebaiknya kita menghindari hubungan dengan mereka. Perkawinan sampai perceraian. Hawking menikah dengan Jane Wilde, seorang murid bahasa, pada tahun 1965. Jane mengurusnya hingga perceraian mereka pada tahun 1991. Mereka bercerai karena tekanan ketenaran dan meningkatnya kecacatan Hawking. Mereka telah dikaruniai 3 anak, Robert 1967, Lucy 1969, dan Timothy 1979. Hawking lalu menikahi perawatnya Elaine Mason, sebelumnya adalah istri David Mason, perancang komputer bicara Hawking, pada tahun 1995. Pada Oktober 2006, Hawking meminta bercerai dari istri keduanya. Eureka versus Sex. Suatu ketika, Stephen Hawking memberikan kuliah tentang nikmatnya satu penemuan ilmiah saat seorang mengalami momen eureka, yaitu satu rasa menjadi orang pertama yang menemukan sesuatu tentang alam semesta ini. Menurut Hawking, rasa itu memang nikmatnya tidak bisa dibandingkan dengan seks, tetapi rasa itu bertahan lebih lama. Hanya 10 soal. Suatu ketika, Hawking muda dan teman-temannya dari Oxford University mendapatkan soal-soal fisika yang sukar. 2 orang teman Hawking harus menghabiskan waktu sepanjang malam hanya untuk menyelesaikan 2 soal saja. Sementara temannya yang lain hanya menyelesaikan 1 soal sepanjang malam, dan Hawking tidak melakukan apa-apa. Pagi harinya, setelah sarapan, Hawking pamit sebentar ke kamarnya. Saat ia masuk ke kelas 3 jam kemudian, temannya bertanya, "Hawking, berapa banyak soal yang bisa kamu selesaikan?" Hawking menjawab, "Kalau saja aku punya waktu lebih, aku mungkin bisa menyelesaikan semuanya. Sekarang, aku hanya bisa menyelesaikan 10 soal yang pertama." Sebagai catatan, Hawking sendiri pernah menyatakan bahwa selama 3 tahun belajar di Oxford, waktunya belajar mungkin jumlahnya hanya ratusan jam jika dijumlahkan.
speaker beraksen di Amerika. Pada bulan April 2001, Stephen Hawking yang lama menderita penyakit saraf motorik sehingga harus hidup di atas kursi roda, mengunjungi Vikram Krishna, seorang ahli komunikasi audio dan pengembang software di Bombay, waktu mendiskusikan satu proyek selama beberapa jam. Ternyata proyek yang dimaksud adalah untuk mengganti speaker elektronik beraksen Amerika yang dihubungkan dari satu mesin yang dimasukkan dalam kursi rodanya. Dengan speaker elektronik beraksen Inggris, Hawking sendiri kehilangan suaranya setelah mengalami penyakit tracheostomy pada tahun 1985. Hasil ujian. Untuk menjalani ujian akhirnya dalam bidang fisika, Stephen Hawking yang merasa dirinya malas belajar selama 3 tahun kuliah di Oxford, memilih untuk fokus pada pertanyaan-pertanyaan teoritis yang tidak banyak berhubungan dengan textbook. Hawking akhirnya merasa hasil ujiannya tidak terlalu bagus karena nilainya berada di tengah antara nilai A dan nilai B. Meskipun demikian, untuk menentukan hasil akhirnya, ia dipanggil untuk ditanyai tentang nilainya tersebut. Ketika Hawking ditanya tentang rencananya pada masa depan, ia menjawab kalau ia mendapat nilai B, ia akan tetap tinggal di Oxford, dan kalau ia diberi nilai A, ia akan pindah ke Cambridge. Akhirnya Hawking diberi nilai A. Sang pengganggu. Sohnius dan Hawking menghadiri konferensi para ahli astronomi dan ahli fisika di Jenewa, di mana seorang mahasiswa muda postdoktoral mempresentasikan satu paper tentang gugusan bintang. Entah karena apa, mereka karena ingin mendengar tentang mini black holes. Hawking yang duduk di samping podium tampak tidak suka, kata Sohnius. Sepanjang presentasi, Hawking membunyikan motor kursi rodanya berulang-ulang dan membuat bising. Ia pun kemudian menggerak-gerakkan kursi rodanya, lalu berputar-putar sehingga semua audiens tidak bisa berkonsentrasi terhadap isi presentasi. Stephen Hawking dikenal sering menabrakkan kursi rodanya ke sepatu orang-orang yang mengganggunya. Menurut cerita Profesor Sastra dari Cambridge, Profesor John Casey, sekitar 10 tahun yang lalu saat acara makan malam, Hawking mendapati dirinya di satu meja dengan Edward Teller, penemu bom hidrogen. Saat acara tersebut, Hawking menyembunyikan suara synthesizer ringtone di kursi rodanya, "He's Stupid," di tengah percakapan, dan ia tidak peduli bahkan untuk sekedar menurunkan volume suara tersebut. Terjemahan Serbia Kroasia. Hanya dalam beberapa tahun sejak diterbitkan pada 1988, buku Hawking yang berjudul A Brief History of Time telah terjual 10 jutaan kopi. Aku tahu buku itu akan sukses, kata Stephen Hawking, terutama sejak diterjemahkan ke dalam bahasa Serbia Kroasia. Tuhan bukan pencipta alam. Pada September 2010, The Telegraph melaporkan Stephen Hawking telah menyatakan bahwa Tuhan bukan pencipta alam semesta. Hawking menulis dalam bukunya The Grand Design, karena adanya hukum seperti gravitasi, tata surya dapat dan akan membentuk dirinya sendiri. Penciptaan spontan adalah alasannya mengapa sekarang ada sesuatu dan bukannya kehampaan. Mengapa alam semesta ada dan kita ada. Tidak perlu memohon kepada Tuhan untuk memulai segalanya dan menggerakkan alam semesta. Filosof selanjutnya, Spinoza. Baruch de Spinoza lahir di kota Amsterdam pada tahun 1632. Ayahnya adalah seorang pedagang kaya. Pada masa kecilnya, dia sudah menunjukkan kecerdasannya sehingga para rabinya berharap kelak dia bisa menjadi seorang rabi. Spinoza tidak puas dengan ajaran-ajaran kuno dalam agamanya dan lambat laun dia memihak cara berpikir modern yang banyak dipengaruhi oleh Descartes. Dia membahas masalah-masalah agama dengan gagasan-gagasan yang mengejutkan para tokoh agama dan teman-temannya pada saat itu. Misalnya, dia berpendapat bahwa malaikat hanyalah fiksi dan atau imajinasi belaka dan bahwa Allah bersifat material. Dia juga menyatakan bahwa Taurat tidak mungkin ditulis oleh Musa dan mukjizat hanyalah kesalahan dalam menafsirkan hukum-hukum alam. Dikucilkan dari sinagoge. Sikap yang ditunjukkan Spinoza kepada orang Yahudi membuat para tokoh agama Yahudi mengambil sebuah sikap. Para tokoh agama Yahudi pada saat itu menjadi gelisah dengan semua ajaran-ajaran Spinoza. Para tokoh agama ini terus-menerus memaksa agar Spinoza kembali lagi pada ortodoksi agama, tetapi hal ini tidak pernah berhasil. Akhirnya pada tahun 1656, Spinoza dikucilkan dari sinagoge. Tidak hanya
tidak hanya kelompok Yahudi yang mengucilkan Spinoza, keluarganya pun turut mengucilkan dirinya. Meskipun demikian, Spinoza tetap tenang mengatasi masalah hidupnya, hingga akhirnya ia mengganti nama dirinya dengan Benedictus de Spinoza sebagai tanda kehidupan barunya. Kutukan sinagoge kepada Spinoza. Berikut teks kutukan sinagoge terhadap Spinoza tertanggal 27 Juli 1656. Sesuai dengan keputusan para malaikat dan pernyataan para kudus, kami mengucilkan, mengutuk, melaknat, dan menghukum Baruch de Spinoza. Terkutuklah dia di siang hari dan malam hari, terkutuklah saat dia berbaring maupun terjaga. Ketika dia pergi maupun datang, jagalah diri kalian, tak seorang pun berhubungan dengannya baik secara tertulis maupun lisan. Tak seorang pun menunjukkan itikat baik sedikit pun kepadanya. Tak seorang pun tinggal satu atap dengannya. Tak seorang pun membaca tulisan-tulisannya. Akhir hidup. Dalam keadaan yang telah dikucilkan, Spinoza mencari nafkah dengan cara mengasah lensa sambil terus-menerus menuliskan pemikiran-pemikirannya. Tidak lama setelah pengucilan ini, Spinoza mengidap penyakit TBC. Pada tahun 1673, dia diundang untuk mengajar di Universitas Heidelberg. Tapi ia menolaknya. Alasan Spinoza menolak undangan ini dikarenakan baginya tidak ada yang lebih mengerikan daripada kenyataan bahwa orang-orang dihukum mati karena berpikir bebas. Semasa hidupnya, Spinoza juga bekerja sebagai guru pribadi pada beberapa keluarga kaya, dan dari sinilah Spinoza bertemu dengan tokoh-tokoh partai politik Belanda saat itu, antara lain Jan de Witt. Akhirnya, tanggal 21 Februari 1677, Spinoza meninggal pada usia 44 tahun karena penyakit TBC paru-paru yang telah lama ia deritanya. Filosof selanjutnya, Søren Kierkegaard. Søren Abaye Kierkegaard 1813 sampai 1855 adalah seorang filosof dan teolog abad ke-19 yang berasal dari Denmark. Ia dianggap sebagai bapak filsafat eksistensialisme. Kierkegaard adalah seorang kritikus Hegel dan gereja Denmark pada masanya. Banyak karya-karya Kierkegaard membahas masalah-masalah agama seperti hakikat iman, lembaga gereja Kristen, etika dan teologi Kristen, serta emosi dan perasaan individu ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan eksistensial. Karena itu, karya Kierkegaard sering digambarkan sebagai pemikir eksistensialisme, Kristen dan psikologi eksistensial. Dalam karya-karya awalnya ia sering menggunakan nama samaran sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasi pemikiran-pemikiran asli Kierkegaard. Ramalan sang ayah. Søren Kierkegaard dilahirkan dalam sebuah keluarga kaya di Copenhagen, ibu kota Denmark. Ayahnya Michael Pedersen Kierkegaard adalah seorang yang sangat saleh. Ia yakin bahwa ia telah dikutuk Tuhan sehingga ia percaya bahwa tak satu pun dari anak-anaknya akan mencapai umur melebihi usia Yesus Kristus, yaitu 33 tahun. Ia percaya bahwa dosa-dosa pribadinya seperti mengutuki nama Allah pada masa mudanya dan juga menghamili ibu Kierkegaard di luar nikah menyebabkan ia layak menerima hukuman ini. Meskipun memang beberapa anaknya meninggal dalam usia muda, tetapi 2 dari 7 anaknya bisa melewati usia 33 ini. Perkenalan dengan pemahaman tentang dosa dan pada masa mudanya dan hubungan dengan ayahnya ini banyak membawa pengaruh kepada Kierkegaard. Regin Olsen. Bagian penting dari kehidupan Kierkegaard biasanya dianggap mempunyai pengaruh besar dalam karyanya adalah pertunangannya yang putus dengan Regin Olsen 1822 sampai 1904. Kierkegaard berjumpa dengan Regine pada 8 Mei 1837 dan segera tertarik kepadanya. Begitu pula dengan Regine. Pada 8 September 1840, Kierkegaard resmi meminang Regine. Namun kurang dari setahun setelah pertunangan, ia memutuskannya pada 11 Agustus 1841. Dalam jurnal-jurnalnya, Kierkegaard menyebutkan keyakinannya bahwa sifat melankolisnya membuatnya tidak cocok untuk menikah. Tetapi motif sebenarnya untuk memutuskan pertunangannya tetap tidak jelas. Sebenarnya keduanya masih saling mencintai. Bahkan setelah Regine menikah dengan Johann Friedrich Schlegel 1817 sampai 1896, seorang pegawai negeri. Awalnya hubungan mereka terbatas pada pertemuan-pertemuan kebetulan di jalan Copenhagen. Namun beberapa tahun kemudian Kierkegaard sampai meminta izin suami Regine untuk berbicara dengan Regine, tetapi Schlegel menolak.
Tak lama kemudian pasangan itu berangkat meninggalkan Denmark karena Segel telah diangkat menjadi gubernur di bagian barat Denmark. Pada saat Regine kembali ke Denmark, Kierkegaard telah meninggal dunia. Regine hidup hingga 1904 dan pada saat kematiannya, ia dikuburkan dekat Kierkegaard di pemakamannya Assistens di Copenhagen. Ramalan orang terkenal. Kierkegaard meramalkan bahwa setelah kematiannya ia akan terkenal dan membayangkan bahwa karyanya akan dipelajari dan diteliti dengan intensif. Dalam jurnal-jurnalnya ia menulis, apa yang dibutuhkan zaman ini bukanlah seorang jenius, sebab jenius sudah cukup banyak. Yang dibutuhkan adalah martir yang rela taat hingga mati untuk mengajarkan manusia agar taat hingga mati. Apa yang dibutuhkan zaman ini adalah kebangkitan, dan karena itu suatu hari kelak bukan hanya tulisan-tulisan saya tetapi juga seluruh hidup saya, seluruh misteri yang membangkitkan tanda tanya tentang mesin ini akan dipelajari dan dipelajari terus. Saya tidak akan pernah melupakan bagaimana Tuhan menolong saya, dan karena itu harapan saya terakhir segala sesuatunya adalah untuk kemuliaannya. Filosof selanjutnya yaitu Sokrates. Sokrates 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi adalah filosof dari Athena, Yunani, dan merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filsafat. Sokrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Semasa hidupnya, Sokrates tidak pernah meninggalkan karya tulisan apapun hingga sumber utama mengenai pemikiran Sokrates. Sebagian besar berasal dari tulisan muridnya Plato. Filosof yang tidak tampan. Sokrates merupakan orang yang biasa-biasa saja. Semua orang sepakat bahwa raut muka Sokrates cenderung jelek, hidungnya agak pesek dan perutnya gendut. Ia lebih jelek ketimbang para Silenus dalam drama satiris, kata Xenophon dalam Simposium. Ia selalu mengenakan pakaian kumal dan tua. Kemanapun ia pergi selalu bertelanjang kaki. Sikapnya yang tidak peduli pada panas dan dingin, lapar dan haus, mengherankan semua orang. Dalam Simposium, Alkibiades yang mengisahkan Sokrates ketika menjalani tugas militer menyatakan bahwa dia lebih tangguh dibandingkan teman-teman lainnya. Dalam keadaan terputus perbekalan dan terpaksa berangkat tanpa makanan, dia tetap lebih perkasa dibandingkan yang lain. Pada saat cuaca sedang beku, tanpa menghiraukan rasa dingin, dia tetap melangkah dengan pasti di atas tumpukan es yang membatu dengan berpakaian seperti biasanya, kumal dan bertelanjang kaki. Dia jarang minum anggur, tetapi selagi dia mau, dia lebih kuat minum dibanding semua orang. Orang bijak yang sederhana. Sokrates dikenal sebagai seorang yang tidak tampan, berpakaian sederhana, tanpa alas kaki dan berkeliling mendatangi masyarakat Athena. Berdiskusi soal filsafat, dia melakukan ini pada awalnya didasari satu motif religius untuk membenarkan suara gaib yang didengar seorang kawannya dari Oracle Delphi, yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak dari Sokrates. Merasa diri tidak bijak, dia berkeliling membuktikan kekeliruan suara tersebut. Dia datangi satu demi satu orang-orang yang dianggap bijak oleh masyarakat pada saat itu, dan dia diajak diskusi tentang berbagai masalah kebijaksanaan. Metode berfilsafatnya inilah yang disebut sebagai metode kebidanan. Dia memakai analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi untuk menggambarkan cara dia berfilsafat melalui diskusi panjang dan mendalam sehingga membantu masyarakat pengetahuan. Dia selalu mengejar definisi absolut tentang satu masalah kepada orang-orang yang dianggapnya bijak, meskipun kerap kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan definisi tersebut. Pada akhirnya Sokrates membenarkan suara gaib tersebut berdasar satu pengertian bahwa dirinya adalah yang paling bijak karena dirinya tahu bahwa dia tidak bijaksana. Sedangkan mereka yang merasa bijak pada dasarnya adalah tidak bijak karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Tragedi sang filosof. Cara berfilsafat Sokrates ini nantinya memunculkan rasa sakit hati terhadap Sokrates karena dengan cara itu akan tampak bahwa mereka yang dianggap bijak oleh masyarakat ternyata tidak memahami apa yang sesungguhnya mereka ketahui. Rasa sakit hati inilah yang nantinya berujung pada kematian Sokrates. Ia dibawa ke pengadilan dengan tujuan merusak generasi muda. Sokrates pada akhirnya wafat
pada usia 70 tahun dengan cara meminum racun sebagaimana keputusan yang diterimanya dari pengadilan dengan hasil voting 280 mendukung hukuman mati dan 220 menolaknya. Socrates sebenarnya dapat lari dari penjara sebagaimana ditulis dalam Crito dengan bantuan para sahabatnya, tetapi dia menolak atas dasar kepatuhannya pada satu kontrak yang telah ia jalani dengan hukum di kota Athena. Keberaniannya dalam menghadapi maut digambarkan dengan indah dalam Phaedo karya Plato. Kematian Socrates dalam ketidakadilan peradilan menjadi salah satu peristiwa pengadilan paling bersejarah dalam masyarakat barat. Pengadilan Socrates. Saat pengadilan terhadap Socrates, hampir seluruh warga Athena hadir di persidangan yang dikenal sebagai Majelis Ekklesia, Majelis Pengadilan Rakyat Athena. Tidak ada pembela yang mendampinginya. Dia dituntut oleh 3 orang prosekutor utama yang juga pemikir tangguh pada era itu, yaitu Anytus, seorang politisi Demokrat, Meletus, seorang pemikir dan penyair, serta Likon, retorisi orator yang ulung. Meskipun tidak terima diadili, Socrates tidak melarikan diri. Dia menyiapkan pidato pembelaan diri. Namun pembelaan diri yang dirinya sebagian besar bukan bertujuan untuk bisa lepas dari jerat hukuman, melainkan berisi gagasan-gagasan kefilsafatan yang membuat semua orang terkesima. Socrates beretorika, memunculkan kejujuran sebagai nilai yang paling utama dari keseluruhan nilai yang diargumenkannya. Menurut riwayat Plato, ia benar-benar menantang para juri. Sepanjang masih bisa bernafas dan berpikir, diriku tidak akan pernah berhenti mengamalkan filsafat, mendesakannya padamu dan menjelaskan kebenaran bagi setiap orang yang kutemui. Jadi entah membebaskanku atau tidak, kalian pasti tahu bahwa sikapku tidak akan berubah. Bahkan tidak juga seandainya aku harus menjalani 1000 kematian. Meski demikian, tuduhan terhadap Socrates tidak berkurang. Dia tetap dicerca dan dipojokkan. Persidangan makin ramai antara terdakwa dan penuntut. Saling berargumen, Socrates berkata, "Satu-satunya hal yang sangat disayangkan di sini adalah saya harus menghadapi maut hanya untuk sebuah kebaikan kecil yang telah saya perjuangkan dan persembahkan, dalam kurung untuk orang banyak, lewat praktik pengajaran filsafat kepada generasi muda Athena." Saat mendengarkan keputusan persidangan, tampak Socrates begitu tenang dan malah berkata, "Di alam kematian aku bisa selamanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan filsafat kepada setiap orang yang kujumpai." Persidangan tersebut akhirnya menyodori Socrates dengan 2 opsi, dihukum mati dengan cara meminum racun atau bebas dari segala hukuman dengan syarat menghentikan kegiatan filsafatnya. Namun, Socrates memilih opsi yang pertama. Baginya, hidup bukan barang yang terlalu berharga. Yang terpenting baginya adalah ajaran kebenaran dan prinsip-prinsip yang mesti ditegakkan dengan benar. Para sahabatnya bingung dengan pilihan Socrates tadi. Mereka tetap berusaha membebaskannya, tetapi Socrates tidak tergoda. Socrates tetap bersikeras hidup dalam penjara dengan pilihannya tadi. Dia memegang teguh apa yang pernah diucapkan pada murid-muridnya. Hukum harus dipatuhi, betapapun jeleknya. Sebelum eksekusi dilakukan dalam penjara, ia kembali diberi pilihan agar bisa bebas dari hukuman. Racun disediakan dalam 2 cawan. Petugas penjara menyodorinya 3 cawan. Socrates diminta membuat satu pilihan cawan yang harus diminumnya. Salah satu cawan kosong tanpa racun. 2 lainnya berarti racun yang harus ditenggak. Socrates pun memilih. Tangannya tanpa ragu memilih cawan yang ada di sisi paling kanan. Setelah dibuka, ternyata isinya racun yang mesti ditenggak. Socrates tidak mundur. Racun itu tetap diminumnya. Kebijaksanaan Socrates. Socrates dicela karena makan terlalu sedikit. Maka dia menjawab, "Aku makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan." Socrates dicela karena tidak banyak bicara. Dia menjawab, "Tuhan telah menciptakan 2 telinga dan 1 lidah untukku agar aku lebih banyak mendengar daripada berbicara." Socrates berkata, "Cobalah dulu, baru bercerita. Pahamilah dulu, baru menjawab. Pikirkan dulu, baru berkata. Telitilah dulu, baru diputuskan. Dengarkanlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap." Ujian 3 lapis. Pada era Yunani kuno, Socrates dikenal sebagai orang yang bijaksana. Suatu hari, filosof besar ini berkunjung ke rumah salah seorang temannya yang begitu gembira atas kedatangannya. Temannya ini lalu berkata, "Socrates, tahukah kamu apa yang baru saja aku dengar tentang salah seorang muridmu?" "Tunggu sebentar," jawab Socrates. "Sebelum kamu bercerita padaku, aku ingin kamu jawab dulu 3 pertanyaan berikut.
Namanya ujian 3 lapis. 3 lapis? Benar, lanjut Sokrates. Sebelumnya kamu mengatakan kepadaku tentang muridku. Mari menyisihkan waktu sebentar untuk membahas apa yang akan kamu katakan. Yang pertama adalah ujian kebenaran. Sudahkah kamu merasa pasti bahwa apa yang akan kamu katakan padaku adalah benar? Tidak, jawab temannya. Sebenarnya aku baru saja mendengar dari orang. Baik, kata Sokrates. Jadi kamu tidak benar-benar tahu apakah yang akan kamu katakan itu benar atau salah. Sekarang mari menuju lapisan kedua, ujian kebaikan. Apa yang akan kamu katakan pada muridku itu adalah sesuatu yang baik? Tidak, bahkan sebaliknya. Jadi, kata Sokrates, kamu ingin mengatakan padaku sesuatu yang buruk tentang dirinya, meskipun kamu tidak yakin apakah itu benar. Temannya itu mengangguk dan merasa agak malu. Sokrates melanjutkan, kamu mungkin masih bisa lolos, tetapi masih ada lapisan ketiga, ujian kemanfaatan. Apa yang akan kamu katakan padaku tentang muridku itu akan ada manfaatnya bagiku? Tidak, kukira tidak. Kesimpulannya, kata Sokrates, kalau apa yang akan kamu katakan padaku itu tidak benar, tidak baik dan juga tidak berguna, lalu mengapa masih akan menceritakan juga? Laki-laki teman Sokrates itu terdiam dan merasa malu. Kesombonganmu. Filosof Athena Antisthenes, pendiri aliran sinisme yang mengajurkan hidup sederhana, dikenal suka memamerkan gaya hidupnya yang seperti orang miskin. Suatu ketika Sokrates menegurnya, aku bisa melihat kesombonganmu, Antisthenes, dan di balik lubang-lubang baju miskinmu. Kata terakhir. Dalam Apologia, Plato menyebutkan kata-kata terakhir Sokrates adalah saatnya untuk berangkat dan kita akan pergi ke tujuan kita masing-masing. Aku ke arah kematian dan kalian ke arah kehidupan. Mana yang lebih baik? Hanya Tuhan yang tahu. Dalam cerita yang lain disebutkan bahwa kata-kata terakhir Sokrates adalah cerita. Kita berhutang seekor ayam kepada Aesculapius. Tolong jangan lupa untuk membayarnya. Cerita. Pemberian. Suatu hari Sokrates mendapat banyak pemberian dari murid-muridnya. Di antaranya adalah salah satu pemberian berharga dari Aeschines yang datang padanya dengan berkata, tidak ada apapun yang berharga yang bisa aku berikan padamu, dan aku tahu kalau aku ini orang miskin. Oleh karena itu, aku memberimu satu-satunya yang aku miliki, diriku sendiri. Berapa yang tidak kubutuhkan. Suatu ketika, salah seorang teman Sokrates keheranan saat melihatnya di pasar sedang mengamat-ngamati barang-barang mewah yang dipamerkan. Ia bertanya pada Sokrates, mengapa ia repot-repot ke pasar padahal tidak pernah membeli apa-apa. Aku selalu senang untuk melihat berapa banyak barang yang tidak aku butuhkan, jawab Sokrates. Nasihat Sokrates. Suatu hari Sokrates melihat seorang pria dengan wajah penuh amarah. Sokrates lalu bertanya padanya tentang penyebab amarahnya. Pria tersebut menjawab, ketika di tengah perjalanan saya menjumpai salah seorang kawan. Saya mengucapkan salam padanya tetapi ia tak menjawabnya. Bahkan dengan angkuhnya ia pergi begitu saja tanpa peduli sama sekali. Hal inilah yang membuat saya marah. Sokrates kembali bertanya, mengapa Anda mesti bersedih? Pria tadi menjawab dengan heran, ya jelas dong, tingkah kawan seperti itu tentu menyakitkan. Sokrates kembali bertanya, jika di tengah perjalanan Anda melihat seorang yang jatuh, akhirnya terluka dan kemudian ia merasa kesakitan karena lukanya, apakah badan Anda juga ikut sakit dengan melihat kejadian itu? Pria tersebut menjawab, jelas tidaklah, saya tidak akan merasakan sakit sebagaimana orang yang jatuh tersebut yang merintih kesakitan karena lukanya. Sokrates bertanya lagi, lalu bagaimana perasaanmu melihat orang yang tersebut dan tindakan apa yang akan kamu lakukan? Pria tadi menjawab, saya merasa sedih dan saya akan membawanya kepada seorang tabib atau memberinya obat. Kemudian Sokrates menjawab, Anda tahu mengapa Anda melakukan hal tersebut? Karena Anda melihat orang tersebut sebagai orang sakit. Nah, apakah manusia hanya badannya yang sakit dan bukanlah seorang yang perbuatannya tidak benar menunjukkan bahwa jiwanya sakit? Jika dipikirkan dan jiwa seseorang itu sehat, apa mungkin akan melakukan perbuatan yang buruk? Sakit pikiran dan jiwa namanya adalah kelalaian, dan seharusnya kita tak perlu ikut sakit hati kepadanya. Namun yang mesti kita lakukan adalah menolongnya dan membawanya kepada tabib rohani. Karena itu jangan pernah sakit hati pada orang yang jiwa dan pikirannya sakit. Jangan pernah kehilangan kesadaran dan ketenangan jiwa. Siapa saja yang sakit hati pada orang yang jiwa dan pikirannya sakit pada saat itu
ia pun tergolong sakit. Dialog Sokrates. Dalam Meno karya Plato, Sokrates berdiskusi dengan seseorang yang sangat yakin akan kebenaran ide common sense. Meno adalah aristokrat arogan yang mengunjungi Attika dari daerah Thesali. Ia memiliki pandangan tentang keterkaitan antara uang dengan kebaikan atau virtue. Meno. Agar menjadi baik, seorang haruslah sangat kaya. Kemiskinan tidak pelak, merupakan kelemahan pribadi dan bukan sekedar nasib. Manusia yang mulia, Meno mengajari Sokrates dengan percaya diri, adalah orang yang kaya raya yang mampu memiliki barang-barang berharga. Sokrates, apa yang kamu maksud dengan barang-barang berharga itulah kekayaan? Meno, aku memasukkan kepemilikan emas, perak, dan kedudukan tinggi dalam pemerintahan negara. Sokrates, apakah ini hanya bagian dari kebaikan yang kamu ketahui? Meno, ya, aku maksudkan segala yang sejenis dengannya. Sokrates, apakah kamu bisa menambahkan rasa adil dan berhak ke dalam kata kepemilikan? Apakah kamu memasukkan segala harta, baik diperoleh dengan kebaikan maupun diperoleh dengan jalan haram? Meno, tentu saja tidak. Sokrates, jadi keadilan, kelayakan atau kesucian atau bagian lain dari kebaikan harus melekat pada penghasilan emas dan perak. Berarti tidak punya emas dan perak. Jika itu akibat kegagalan memperolehnya karena barang-barang itu hanya bisa diperoleh dengan jalan keburukan, apakah juga termasuk kebaikan? Meno, tampaknya demikian. Sokrates, berarti memiliki barang-barang berharga kadang tidak berarti lebih baik ketimbang tidak memilikinya. Meno, kesimpulanmu tampaknya tidak dapat dihindari. Menurut kisah Plato, pada satu sore sang filosof mengunjungi dua jenderal besar, Nicias dan Lases. Kedua jenderal ini memimpin pertempuran melawan tentara Spartan pada perang Peloponnesian. Mereka dihargai kaum tua dan dikagumi anak-anak muda. Kedua jenderal tersebut meyakini satu gagasan common sense bahwa agar dianggap berani, seorang harus ikut angkatan bersenjata, maju ke depan perang dan membunuh musuh. Sokrates, coba jelaskan bagaimana keberanian itu, Lases. Lases, ya Tuhan, itu mudah Sokrates. Jika seseorang siap tempur menghadapi lawan dan tidak melarikan diri atau mundur, kamu bisa yakin bahwa ia pemberani. Namun demikian, Sokrates mengingat bahwa pada perang Platea 479 sebelum Masehi, tentara Yunani di bawah gubernur Pausanian, keturunan Spartan, terpukul mundur. Lalu mereka menyerang kembali dengan gagah berani hingga mengalahkan angkatan bersenjata Persia yang dipimpin Mardonius. Sokrates, pada pertempuran Platea, demikian riwayatnya, pasukan Spartan menghadapi pasukan Persia. Mereka tidak punya pertahanan yang baik, sehingga terpukul mundur. Persia berusaha menghancurkan barisan prajurit. Namun demikian, pasukan Spartan mengamuk, bak benteng terluka dan memenangkan akhir pertempuran. Karena dipaksa berpikir berulang, Lases langsung mengutip ide common sense berikut bahwa keberanian adalah sejenis daya tahan. Namun Sokrates membantah bahwa daya tahan dapat mengarah kepada hasil yang buruk sama sekali. Untuk membedakan keberanian dari kegilaan harus ada unsur. Nicias serkan Lases dengan dibimbing pertanyaan-pertanyaan Sokrates akhirnya menemukan jawaban bahwa keberanian harus mengandung pengetahuan, kesadaran akan yang baik dan yang buruk dan tidak selalu ditentukan oleh peperangan. Sokrates dan gigi kedua. Sokrates dan gigi kuda. Pada satu sore, Plato dan beberapa muridnya didampingi oleh Sokrates sedang jalan-jalan dan kemudian duduk-duduk di tepi pantai. Tema diskusi sore itu adalah, menurut pendapatmu berapa jumlah gigi yang dimiliki seekor kuda jantan dewasa? Glaukon berkata bahwa karena kuda itu memiliki mulut kecil, pasti jumlahnya tidak lebih dari 15. Salah, jawab Thrasymachus. Orang bodoh pun dapat melihat kalau kuda itu memiliki rahang yang panjang, jadi jumlah giginya sedikitnya adalah 42. Diskusi pun kemudian memanas dan Plato memutuskan sudah saatnya untuk mengontrol jalannya diskusi dengan memberikan rangkuman. Glaukon menyatakan bahwa kuda memiliki 15 gigi karena mulutnya kecil, dan Thrasymachus mengatakan bahwa kuda memiliki 42 gigi karena rahangnya panjang. Jadi setiap pendapat ada dasarnya. Namun ringkasnya dari Plato ini tidak memuaskan.
Hannes berdiri dan menyatakan bahwa seekor kuda itu memiliki setidaknya 23 gigi karena ia memerlukan waktu 23 menit untuk memakan sekeranjang rumput. Diskusi pun berjalan berlarut-larut sampai berjam-jam. Tiba-tiba, Socrates yang sejak tadi diam dan menggigil karena tidak tahan angin pantai, bangkit dan berkata bahwa sebaiknya mereka pergi mengambil salah satu kuda yang tadi mereka tunggangi ke pantai, lalu membuka mulutnya dan menghitung giginya. Filosof selanjutnya Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg 6 Mei 1856, meninggal di London 23 September 1839 pada umurnya 83 tahun. Adalah seorang filosof dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari oleh hasrat seksualitas atau eros, yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Rokok. Di kalangan penggemar pemikiran Freud, merokok sering dianggap sebagai representasi aktivitas seksual dan rokok dipandang sebagai simbol kemaluan laki-laki. Sigmund Freud sendiri ternyata adalah seorang perokok berat. Ketika seorang mahasiswa bertanya apakah aktivitas merokoknya itu memiliki makna simbolis tertentu, kadang-kadang, jawab Freud sambil menghisap rokoknya, rokok adalah sekedar rokok. Misteri perempuan. Suatu ketika, Freud menyatakan, pertanyaan besar yang tidak bisa aku jawab meskipun aku sudah menelitinya selama 30 tahun adalah, apa yang diinginkan perempuan? Perempuan Amerika. Saat berkunjung Amerika selama setahun, Sigmund Freud pernah bercerita kepada Jung bahwa ia terganggu oleh gaya perempuan Amerika yang sering membuatnya bermimpi erotis. Aku bermimpi tentang para pelacur, kata Freud. Jung yang merasa bahwa problem semacam itu bisa diselesaikan oleh seorang psikoterapis berkata, mengapa kamu tidak melakukan sesuatu untuk mengatasinya? Maksud Jung, mengapa Freud tidak ke psikiater? Namun Freud salah paham dan menjawab, aku kan lelaki yang sudah menikah. Jadwal kereta api. Sigmund Freud selalu memerlukan teman setiap kali ia melakukan perjalanan. Hal ini terjadi karena ia tidak bisa membaca jadwal kereta api. Filosof selanjutnya itu Schopenhauer. Arthur Schopenhauer adalah seorang filosof Jerman yang lahir di Danzig pada tahun 1788. Ia menempuh pendidikan di Jerman, Prancis, dan Inggris. Ia mempelajari filsafat di Universitas Berlin dan mendapat gelar doktor di Universitas Jena pada tahun 1813. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Frankfurt dan meninggal dunia di sana pada tahun 1860. Dalam perkembangan filsafat, Schopenhauer dipengaruhi dengan kuat oleh Immanuel Kant dan juga pandangan Buddha, filosof yang muak. Schopenhauer hidup sendiri. Rencana pernikahannya selalu berantakan. Dia menganggap hidup dengan banyak orang memuakkan dan membuang waktu baginya. Setelah kematian ayahnya, Schopenhauer meneruskan bisnis ayahnya sebagai pedagang. Usaha itu dijalankan selama 2 tahun. Saat ibunya pindah ke Weimar, Schopenhauer belajar di Gotha Gym. Setelah itu dia meninggalkan sekolahnya karena muak dengan cercaan gurunya. Dia pun pergi ke tempat ibunya. Ibunya pada waktu itu telah membuka sebuah salon kecil. Namun dia tidak cocok dengan pekerjaan ibunya itu dan dia pun muak dengan ibunya yang dianggap melupakan kenangan bersama ayahnya. Membeli buku sendiri. Pada tahun 1833, Schopenhauer hidup sebagai bujang kaya berkat warisan orang tuanya. Schopenhauer hidup dengan ketakutan karena dia selalu merasa terancam. Oleh sebab itu, dia sering tidur dengan pistol di sampingnya. Ia banyak menerbitkan tulisan namun tidak laku dijual. Dia sendirilah yang membeli buku karya tulisannya untuk disimpan. Beberapa buku menjelang akhir hidupnya barulah ia terkenal. Buku yang disimpannya itu pun diedarkannya. Sang peleceh orang lain. Schopenhauer menyebut dirinya sendiri peleceh orang. Kesukaannya mengeluhkan dunia yang bodoh dan kesengsaraan manusia, menjengkelkan ibunya sendiri. Ia adalah orang yang mudah curiga pada lingkungannya. Ia selalu menyimpan senjata di kamar tidurnya, menyembunyikan hartanya, tak pernah mau dicukur orang karena takut lehernya digorok. Suatu kali dia memukul seorang wanita penjahit karena coletehannya yang menyinggungnya, hingga wanita itu mengalami cacat sepanjang hidupnya.
Ia juga dikenal sering cekcok dengan penerbit bukunya. Oleh karena itu, dia tidak mengherankan pada akhirnya ia hidup menyendiri di Frankfurt dan hanya berteman dengan anjing-anjing pudelnya. Sang penyayang anjing. Schopenhauer adalah seorang penyayang anjing. Di tempat umum ia memanggil pudelnya dengan nama anjing biasa, tetapi secara pribadi ia memanggilnya Atma, jiwa dunia. Suatu hari ia berbincang dengan seorang pemilik anjing yang memuji-muji kecerdasan anjingnya. Anda tak akan percaya, katanya pada Schopenhauer. Andaikan ia dapat berbicara, ia memiliki pengetahuan sama banyaknya seperti saya sendiri. Ah, saya percaya itu, jawab Schopenhauer. Wanita pengganggu. Ketika berada di Berlin, Schopenhauer pernah menjadi tersangka atas tuduhan dari seorang wanita bernama Caroline Marquette. Wanita tersebut menuduh Schopenhauer telah melakukan penganiayaan. Di dalam pengadilan, Schopenhauer bersaksi bahwa wanita itu telah mengganggunya dengan suaranya yang keras di depan pintu Schopenhauer. Caroline Marquette pun menuduh Schopenhauer telah memukulnya setelah wanita itu menolak untuk pergi dari pintunya. Marquette pun menang dalam pengadilan tersebut. Schopenhauer dituntut membayar wanita itu selama 20 tahun ke depan. Ketika perempuan itu meninggal dunia, Schopenhauer menulis sertifikat kematiannya dengan obit annus. The old woman dies. The burden flies. Si wanita tua itu telah mati. Semua beban pergi. Hal inilah mungkin yang membuat dia sangat membenci wanita. Ia menghina dan mengejek kaum wanita sebagai para karikatur. Bertaruh dengan diri sendiri. Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, Schopenhauer tinggal di Frankfurt, di mana ia sering makan malam di sebuah restoran yang dikunjunginya oleh para prajurit militer Inggris. Setiap kali sebelum makan, ia akan meletakkan satu koin emas di atas mejanya. Setelah selesai makan, koin itu kemudian ia ambil dan dimasukkan kembali ke dompetnya. Suatu ketika, seorang pelayan yang heran dengan kebiasaannya ini bertanya maksud Schopenhauer. Schopenhauer menjelaskan bahwa ia sebenarnya sedang bertaruh dengan dirinya sendiri. Akankah para prajurit Inggris tersebut berbicara sesuatu selain tentang kuda, anjing, dan perempuan? Kalau mereka berbicara di luar 3 topik tersebut, Schopenhauer akan menyumbangkan koinnya kepada orang miskin. Akhir hidup. Schopenhauer meninggal pada 21 September 1860 karena gagal jantung ketika duduk di bangku sekitar rumahnya. Dia meninggal pada usia yang ke-72 tahun. Filosof selanjutnya, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre 1905 sampai 1980 adalah seorang filosof dan penulis Prancis. Ialah yang dianggap mengembangkan aliran eksistensialisme. Sartre menyatakan eksistensi lebih dulu ada dibanding esensi. L'existence précède l'essence. Menurut Sartre, satu-satunya landasan ini adalah kebebasan manusia. L'homme est condamné à être libre. Pada tahun 1964 ia diberi hadiah Nobel sastra. Tetapi Jean-Paul Sartre menolak. Ia meninggal dunia pada 15 April 1980 di sebuah rumah sakit di Broussais, Paris. Fakta-fakta menarik kehidupan Sartre. Sartre dikenal playboy yang suka menggoda perempuan. Ia juga dikenal menjalani hubungan seks dengan Simone de Beauvoir sejak tahun 1929. Mereka berdua memiliki banyak kisah affair dan lebih memilih hubungan tanpa status. Sartre menjalani sekitar 2 tahun hidup sebagai tawanan perang setelah ditangkap oleh tentara Jerman. Saat itu ia bekerja sebagai ahli meteorologi pasukan Prancis. Sartre dikenal suka minum minuman keras dan obat-obatan psikotropika. Konon saat mabuk ia pernah menganggap dirinya sedang dikejar-kejar seekor lobster besar. Ia dikenal suka mengolok-olok orang lain sejak masa sekolahnya. Bahkan dikisahkan ia pernah memaksa kepala sekolahnya mundur dengan kartun yang digambarnya. Ia dan saingannya Albert Camus pernah sama-sama mendapat hadiah Nobel, namun Nobel itu dikembalikannya, sementara Albert Camus tetap menerima hadiah tersebut. Seumur hidup, sebagaimana yang tercatat dalam berbagai literatur, Sartre tidak pernah memiliki pasangan yang sah dan tidak pernah memiliki rumah yang tetap. Ia selalu pindah-pindah. Si manusia kodok. Meski dikenal playboy, wajah Sartre banyak dikategorikan orang sebagai buruk.
Itulah mengapa ia sering dijuluki berwajah kodok. Sebenarnya pada mulanya Sartre kecil adalah seorang anak yang tampan. Awal mula mengapa wajahnya menjadi buruk adalah ketika ia terkena demam. Suatu ketika ia terkena demam yang akut. Tetapi oleh orang tuanya dianggap demam biasa dan tidak perlu dikhawatirkan. Akhirnya Sartre justru mengalami komplikasi beberapa penyakit yang mempengaruhi penampilannya. Sartre menderita leukoma, pemutihan di kornea pada mata kanannya. Ia membuat penglihatannya menjadi samar. Mata kanannya mengalami strabismus, sejenis penyakit juling. Perubahan sosoknya menjadi jelek ini menjadi semakin tegas setelah kakeknya mengajaknya ke tukang cukur. Dalam autobiografinya, Lemos, ia menulis bahwa saat diambil dari ibunya ia masih mengagumkan, tetapi saat dikembalikan ia menjadi seekor kodok. Guru kebebasan. Pada tahun 1931, Sartre menerima tawaran mengajar filsafat di SMA khusus laki-laki François Hier di pelabuhan Le Havre. Saat mengajar di Le Havre ini, Sartre sungguh-sungguh mengajarkan dan mempraktikkan hidup seorang eksistensialis. Ia memperbolehkan muridnya merokok, mengajari mereka seperti teman sendiri, berdiskusi di bar sambil minum bir, dan pergi ke rumah bordir tanpa sembunyi-sembunyi. Filosof selanjutnya adalah Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau lahir 28 Juni 1712, wafat 2 Juli 1778, adalah seorang filosof dan komposer Prancis era pencerahan di mana ide-ide politiknya dipengaruhi oleh revolusi Prancis, perkembangan teori-teori liberalisme dan sosialisme serta nasionalisme. Ia mendorong perhatian yang baru terhadap subjektivitas yang merupakan dasar bagi karya-karya para pemikir hebat selanjutnya seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel dan Sigmund Freud. Novelnya Julie ou la Nouvelle Heloise merupakan salah satu karya fiksi yang sangat banyak terjual pada abad ke-18 dan menjadi acuan penting dalam perkembangan karya-karya romantisme. Ia juga memberikan kontribusi penting pada musik, baik sebagai seorang pengembang teori musik maupun seorang komposer. Puisi tak sampai tujuan. Suatu ketika Rousseau mengirimkan Voltaire suatu bukunya yang berjudul Ode Posterity, nyanyian untuk anak cucu, untuk mendapat masukan. Komentar Voltaire adalah, menurutku puisi ini tidak akan bisa mencapai tujuannya. Exhibitionis. Rousseau dikenal sebagai seorang yang memiliki kelainan ekshibisionis. Suatu ketika ia bercerita bagaimana sebenarnya senangnya ia ketika sempat mempertontonkan pantatnya di depan putri seorang pendeta yang kolot. Di Turin, seorang lelaki muda, Jean-Jacques Rousseau, sering menjelajahi jalanan yang gelap lalu membuka celana dan menunjukkan pantatnya kepada perempuan. Ia berkata, kesenangan bodoh yang aku dapat saat menunjukkan bokongku di depan mata mereka sukar dijelaskan. Rousseau memang seorang eksibionis. Suatu ketika dikisahkan bagaimana ia menikmati pantatnya dipukuli oleh kakak perempuannya yang menjadi pastor, Mademoiselle Lambercier. Ia tidak merasa kesakitan dan bahkan ia kemudian melepas semua bajunya untuk mendapatkan hukuman yang lebih. Belajar matematika. Suatu ketika Rousseau begitu terkejut mendapati dirinya kehilangan gairah di depan seorang gadis setelah ia melihat gadis tersebut tidak memiliki puting susu. Ia lalu berkata, kutinggalkan gadis itu sendirian, lalu aku belajar matematika. Beda teori dan kenyataan. Rousseau banyak dikenal karena konsep-konsepnya tentang pengasuhan anak, khususnya dalam hal pendidikan. Dalam buku Discours, Emile, Social Contract, dan juga La Nouvelle Heloise. Meskipun demikian, dalam kehidupan yang nyata, ia dikenal tidak terlalu tertarik dengan anak-anak. Rousseau menyatakan bahwa tidak ada orang dewasa yang menyukai bermain dengan anak-anak melebihi dirinya. Namun ada satu cerita yang membuktikan sebaliknya. Seorang pelukis bernama Delacroix menyatakan bahwa suatu ketika ia melihat Rousseau di taman Tuileries, tiba-tiba sebuah bola yang dimainkan seorang anak mengenai tangannya. Ia terlihat sangat marah dan mengejar anak tersebut sambil mengacungkan tongkatnya.
Penyakit hipospadias. Seorang penulis biografi Rousseau, Lester Crocker, menulis, "Aku yakin bahwa Rousseau lahir dalam kondisi menderita hipospadias, yaitu kelainan penis di mana saluran kencingnya terbuka hingga ia mudah mengompol. Kondisi semacam ini membuatnya harus menggunakan kateter dan membuatnya selalu sering ingin kencing. Aku masih merasa jijik saat berpikir tentang diriku," kata Rousseau. "Di tengah kerumunan perempuan, tidak bisa kemana-mana sampai selesai semua percakapan. Saat kemudian aku ingin pergi, beberapa perempuan menahanku, lalu sebuah kereta penuh barang hampir saja menabrakku. Para pelayan perempuan cekikikan saat melihatku karena saat itu aku mengompol. Aku kencing di hadapan pandangan setiap orang dan bersama perempuan-perempuan terhormat." Kehilangan arloji. Suatu hari, Rousseau kehilangan arlojinya karena dicuri orang. Ia berkata, "Untunglah, sekarang aku tak perlu lagi melihat jam sehingga tak perlu lagi menghitung waktu." Filosof selanjutnya, Roger Bacon. Roger Bacon 1214 sampai 1294. Lahir di Ilheter, Somersetshire, Inggris. Ia dikenal dengan sebutan Dr. Mirabilis, Latin guru yang sangat mengagumkan, dan merupakan salah seorang di antara biarawan Fransiskan yang terkenal pada zamannya. Ia adalah seorang filosof Inggris yang meletakkan penekanan pada empirisisme dan dikenal sebagai salah seorang pendukung awal metode ilmiah modern di dunia barat. Meskipun studi-studinya di akhir menunjukkan ketertarikannya pada okultisme dan tradisi alkimia. Ia akrab dengan koleksi karya-karya ilmiah dan filsafat dari dunia Arab. Filosof yang penemu. Sepanjang hidupnya, Bacon hanya menghasilkan penemuan-penemuan, di antaranya optik, alkimia, pembuatan mesiu, perhitungan posisi, serta ukuran benda-benda angkasa, dan kemudian menginspirasi penemuan-penemuan mikroskop, teleskop, kacamata, pesawat terbang, hidrolika, kapal uap. Bacon mempelajari astrologi dan percaya bahwa benda-benda langit memiliki pengaruh terhadap nasib dan pikiran manusia. Obat awet muda. Roger Bacon pernah menyatakan bahwa lelaki tua itu bisa menjadi muda kembali dengan cara yang unik, menghirup hembusan nafas gadis perawan. Patut dicatat bahwa saat itu seorang laki-laki dianggap beruntung apabila masih bisa sehat pada usia 50 tahun. Sementara Bacon sendiri hidup sampai usia 80 tahun. Filosof selanjutnya, René Descartes. René Descartes 1596 sampai 1650, juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filosof dan matematikawan Prancis. Karyanya yang terpenting ialah Discours de la Méthode 1637 dan Meditationes de Prima Philosophia 1641. René Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Pemikirannya melahirkan revolusi filsafat di Eropa karena pendapatnya yang revolusioner bahwa semuanya tidak ada yang pasti kecuali kenyataan bahwa seorang berpikir. Dalam bahasa Latin kalimat ini adalah cogito ergo sum, sedangkan dalam bahasa Prancis adalah je pense donc je suis. Keduanya artinya adalah aku berpikir maka aku ada. I think therefore I am. Selain dikenal karena karya-karya filsafatnya, dia juga telah terkenal sebagai pencipta sistem koordinat Cartesius yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern. Hak bangun terlambat. Descartes terlahir di kalangan borjuis di kota La Haye di wilayah Touraine. Ayahnya adalah seorang pengacara aktif yang berpolitik, sedangkan ibunya meninggal saat kelahirannya. Descartes sejak kecil sakit-sakitan. Seumur hidupnya ia diganggu oleh penyakit batuk yang tidak pernah sembuh. Padahal dia tergolong orang yang enggan berurusan dengan dokter. Sejak kecil ia terkenal cerdas. Pada usia 8 tahun dia disekolahkan di La Fleche, sekolah dan asrama yang dikelola oleh pater-pater Jesuit. Para Jesuit ini sangat mengagumi kecerdasan Descartes sampai dia mendapat hak istimewa untuk bangun terlambat. Sampai usia tua, Descartes masih meneruskan kebiasaannya untuk memperlambat bangun pagi. Filosof yang ahli perang. Descartes belajar di sekolah Jesuit pada masa mudanya.
Kelompok Jesuit ini dikenal karena menjadi pusatnya para intelektual saat itu. Meskipun demikian, Descartes tidak hanya menguasai pelajaran yang diajarkan kepadanya saja, karena ia juga menghabiskan waktunya di perpustakaan sekolah Jesuit tersebut. Saat itu, pada usia belasan tahun, Descartes telah membaca semua buku yang ada di perpustakaan itu dan menguasai isinya. Setelah mengetahui banyak hal, Descartes memutuskan untuk keluar dari sekolah dan hidup seperti orang lain. Akhirnya, sebagaimana banyak anak muda lainnya saat itu, ia pun terlibat dalam peperangan. Meskipun demikian, dalam peperangan, Descartes tidak ingin berpihak kemanapun. Ia malah menjadi prajurit upahan dan berperang untuk semua pihak hanya untuk mencari kesenangan. Sebagai catatan, ternyata Descartes ini tidak hanya menguasai sangat banyak pengetahuan, tetapi ia juga seorang ahli perang terbaik yang terkenal di Prancis. Inspirasi filsafat dari mimpi. Descartes adalah seorang yang berwatak tenang dan suka menyendiri, tetapi pikirannya penuh dengan semangat pemberontakan. Hidupnya penuh ketegangan antara kehidupan ramai dan kesenangan untuk menyepi. Dia suka Paris yang ramai, tetapi tiba-tiba dia menyendiri jauh dari keluarganya ke Jerman. Di dalam barak militer di Neuburg, dekat kota Ulm, Jerman, pada malam tanggal 11 November 1619, Descartes menemukan ide sentral filsafatnya lewat mimpi. Dia bermimpi tentang sebuah kamus yang masih harus dia lengkapi. Dalam mimpi itu dia mendengar kata-kata quod vitae sectabor iter. Jalan hidup manakah yang harusnya aku tempuh? Dia sendiri menafsirkan mimpinya itu sebagai tugas untuk melengkapi seluruh ilmu pengetahuan. Keinginanku hanyalah ketenangan. Buku Discours de la Méthode ditulis Descartes dalam suasana sendiri dan kesepian di Belanda. Aku di sini bisa melewatkan seluruh hidupku tanpa diketahui seorang pun. Di sini aku tidur malam 10 jam tanpa kekhawatiran apapun yang bisa membuatku terjaga. Saat mendengar bahwa Galilei dihukum oleh gereja, dia cenderung untuk tidak menerbitkan bukunya itu. Kepada seorang teman dia menulis, keinginanku hanyalah ketenangan. Dunia akan lebih suka melihat karyaku itu sampai 1 abad setelah kematianku. Namun akhirnya dia nekat menerbitkan karya yang kemudian memang memancing kontroversi itu. Gereja melarangnya karena dianggap menghujat Allah. Tetapi beberapa kalangan justru menunjukkan kesesuaian ajaran Descartes dengan kitab suci. Filosof selanjutnya yaitu Pythagoras. Pythagoras merupakan salah satu filosof Yunani kuno yang berpengaruh dan pendiri sekolah atau aliran Pythagoreanisme. Selain dikenal sebagai filosof yang besar, Pythagoras juga terkenal sebagai seorang ahli matematika, terutama mengenai bilangan yang ia pelajari dari Thales, sehingga ia dikenal juga sebagai bapak bilangan. Pythagoras lahir pada tahun 580 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani. Dia hidup kira-kira sampai tahun 496 sebelum Masehi. Dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Kehidupan dan ajarannya tidak begitu jelas akibat banyaknya legenda dan kisah-kisah buatan mengenai dirinya. Sang pengembara ilmu. Dalam tradisi Yunani diceritakan bahwa Pythagoras banyak melakukan perjalanan, di antaranya ke Mesir. Perjalanan Pythagoras ke Mesir merupakan salah satu usahanya untuk berguru, menimba ilmu pada imam-imam di Mesir. Konon karena kecerdasannya yang luar biasa, para imam dikunjunginya merasa tidak sanggup untuk menerima Pythagoras sebagai murid. Namun pada akhirnya ia diterima sebagai murid oleh para imam di Thebe. Di sini ia belajar berbagai macam misteri. Selain itu, Pythagoras juga berguru pada imam-imam Kaldei untuk belajar astronomi, pada para imam Veonesia untuk belajar logistik dan geometri, pada para magi untuk belajar ritus-ritus mistik, dan dalam perjumpaannya dengan Zarathustra ia belajar teori perlawanan. Mendirikan tarekat. Selepas berkelana untuk mencari ilmu, Pythagoras kembali ke Samos dan meneruskan pencarian filsafatnya setelah menjadi guru untuk para Polikartes, penguasa tiran di Samos. Kira-kira pada tahun 530 sebelum Masehi, karena tidak setuju dengan pemerintahan tiran Polikartes, ia berpindah ke kota Kroton di Italia Selatan. Di kota ini, Pythagoras mendirikan sebuah tarekat beragama yang kemudian dikenal dengan sebutan kaum Pythagorean. Kaum Pythagorean sangat berjasa dalam meneruskan pemikiran-pemikiran Pythagoras. Semboyan mereka yang terkenal adalah Autos Eva ipse dixit. Dia sendiri yang telah mengatakan demikian.
Kaum ini organisasikan menurut aturan-aturan hidup bersama dan setiap orang wajib menaatinya. Mereka menganggap filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai jalan hidup, sarana supaya setiap orang menjadi suci, sehingga luput dari perpindahan jiwa terus-menerus. Aliran Pythagorean ini kemudian berkembang menjadi dua aliran. Aliran pertama disebut akusmatikoi, akusma atau apa yang telah didengar atau peraturan. Pengikutnya melakukan penyucian dengan menaati semua peraturan secara tertib. Aliran kedua disebut matematikoi, matesis atau ilmu pengetahuan. Mereka mengutamakan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pasti. Belajar. Pythagoras berkata kepada muridnya yang malas belajar, "Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan." Jalan kematian Pythagoras. Para pengikut Pythagoras menyatakan bahwa guru mereka meninggal dengan cara yang unik. Beberapa dari mereka menyatakan Pythagoras mogok makan. Sebagian lagi menyatakan bahwa dia mengurung diri dan berdiam diri. Cerita lain menyatakan bahwa rumahnya dibakar oleh musuh-musuhnya, yaitu orang-orang yang merasa tersingkirkan oleh kehadiran Pythagoras di tempat itu. Semua pengikutnya keluar dari rumah yang terbakar itu dan menyelamatkan diri. Tetapi orang-orang yang membakar rumah itu kemudian mencegat dan membantai mereka satu persatu. Pythagoras sendiri berusaha melarikan diri tetapi tertangkap dan dipukuli. Dia disuruh berlari di suatu ladang, namun akhirnya ia dihukum pancung di muka umum. Golden ratio. Hal yang lain dinisbatkan kepada Pythagoras adalah perbandingan emas atau golden ratio. Pada masa lalu, matematika memang tidak melulu hanya berkaitan dengan angka dan merupakan ilmu kaku. Matematika digunakan untuk menjabarkan filsafat dan mengejar keindahan, termasuk golden ratio ini. Berdasarkan penemuan Pythagoras, segala sesuatu di alam semesta ini selalu mengarah pada perbandingan yang sama. Cangkang siput, galur-galur pada nanas, dan ukuran tubuh bagian atas manusia dibandingkan bagian bawahnya hampir pasti mendekati perbandingan suci 1:1, 6:18. Pythagoras juga membuktikan semua benda yang memiliki golden ratio senantiasa memiliki tingkat estetika yang sangat tinggi. Kalau alam semesta berlimpahan dengan benda-benda dengan ukuran perbandingan emas, maka manusia mesti membuat yang serupa demi menjaga keindahan tersebut. Bahkan Pythagoras berprinsip segala sesuatu adalah angka, dan perbandingan emas adalah raja semua angka. Reinkarnasi. Pythagoras percaya bahwa dirinya adalah reinkarnasi. Euphorbus, seorang pahlawan Troya. Sebagai penganut reinkarnasi, ia percaya pula semua jenis manusia dan binatang akan berpindah ke jasad lain. Oleh karena tak mau berpindah menjadi kambing atau sapi misalnya, Pythagoras pun mengatur makanannya dengan ketat. Ia hanya mau makan buah dan sayur alias vegetarian. Namun tidak semua tumbuhan dimakannya. Pythagoras anti makan buncis karena alasan pribadi. Pertama, karena bagian buncis bisa membuat perut kembung sesuai bentuknya. Alasan kedua, buncis berbentuk mirip alat kelamin lelaki. Mati karena buncis. Pantangnya Pythagoras pada buncis ini berakibat fatal pada kematiannya sendiri. Sebagaimana dikisahkan di atas, saat terjadi pembantaian dan pemusnahan Ordo Pythagorean, Pythagoras berlari hingga tiba di depan ladang buncis. Ketika berada di sana, ia merasa tamatlah riwayatnya. Pythagoras berbalik arah dan berkata pada para pengejarnya, "Lebih baik mati daripada melewati ladang buncis." Maka berakhirlah nasib sang penemu golden ratio ini dengan cara dipotong lehernya. Filosof selanjutnya yaitu Plotinus. Plotinus 204 Masehi sampai 270 Masehi adalah seorang filosof yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Akan tetapi pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya, termasuk aliran filsafat timur. Di antara teori Plotinus yang sangat terkenal dan nantinya banyak mempengaruhi para filosof mistik adalah pandangannya tentang emanasi. Penjara gambar. Suatu ketika Plotinus mendapat saran dari temannya untuk membuat lukisan dirinya. Sang filosof menolak. Ia menjawab, "Kita sudah cukup tersiksa dengan terpenjara dalam kenyataan alam semesta. Mengapa kita juga menambah lagi dengan siksaan terpenjara dalam gambar?" Filosof selanjutnya yaitu Plato. Plato 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi adalah seorang filosof besar Yunani, penulis Philosophical Dialogues dan pendiri akademi di Athena.
Akademi adalah sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah murid Sokrates dan pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Sokrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Cicero mengatakan Plato meninggal ketika sedang menulis. Yang terbaik, yang lebar, budak yang ditebus. Menurut satu sumber, nama asli Plato adalah Aristokles, dari bahasa Yunani yang berarti yang terbaik. Namun ia dipanggil Plato dari bahasa Yunani Platus yang berarti lebar, karena dua lengannya yang lebar. Pada usia 40 tahun, Dionysus, seorang tiran dari Syrakusa, menjualnya menjadi budak. Tetapi ia ditemukan kembali oleh keluarganya dan ditebus. Lalu kembali lagi ke Athena. Pada tahun 388 sebelum Masehi, ia mendirikan sekolah filsafat yang pertama, akademi yang dipimpinnya sampai meninggal. Sekolah ini beroperasi sampai tahun 529 Masehi. Sekolah ini ditutup oleh Kaisar Romawi Justinian I, yang takut sekolah ini menjadi sumber paganisme dan ancaman bagi agama Kristen. Cara mengajar. Cara Plato mengajar ialah berjalan-jalan di kebun, diteruskan dengan dialog, bersoal jawab, seperti yang dikemukakan oleh Sokrates. Kadang-kadang pada sekelompok murid dikemukakannya suatu soal yang akan dipecah bersama-sama dengan bersoal jawab oleh mereka. Lantas ia berjalan ke kelompok lain dengan mengemukakan pula sebuah soal yang harus mereka perbincangkan bersama-sama. Akhirnya Plato kembali pada kelompok yang pertama untuk mendengar jawaban mereka atas soal yang diajukan. Demikian seterusnya ia berkeliling. Memberi uraian dan mengajar filsafat semacam ini adalah pekerjaan Plato yang terutama di akademi. Hanya pada waktu luang ia mencurahkan pikirannya untuk menulis berbagai masalah. Plato tidak pernah kawin dan tidak punya anak. Kemenakannya Speusippos menggantikannya mengurus akademi. 2. Pengubah jalan hidup. Saat Plato muda, ada dua hal yang sangat menentukan dalam perjalanan hidupnya. Yang pertama adalah pertemuannya dengan filosof besar Yunani, Sokrates. Metode debat dan dialog Sokrates sangat mengesankan bagi Plato, sehingga ia pun mendedikasikan diri sepenuhnya kepada gurunya itu untuk menggali kebenaran. Yang kedua adalah perang Peloponnesian antara Athena dan Sparta yang terjadi pada 409 sampai 404 sebelum Masehi. Kekalahan Athena mengakibatkan berakhirnya demokrasi yang diganti oleh orang-orang Spartan dengan sistem oligarki. Setelah sistem oligarki diganti kembali pada demokrasi, Plato sempat berminat untuk berkarir dalam bidang politik. Namun hukuman mati Sokrates tahun 399 sebelum Masehi membuatnya membatalkan cita-cita ini dan memfokuskan diri untuk filsafat. Pengembaraan Plato. Tak lama sudah Sokrates meninggal, Plato pergi dari Athena. Itulah permulaan ia mengembara 12 tahun lamanya dari tahun 387 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi di sepanjang wilayah Mediterania. Mula-mula ia pergi ke Megara, tempat Euclides mengajarkan filsafatnya. Ada cerita yang mengatakan bahwa di Megara ia mengarang beberapa dialog mengenai berbagai macam pengertian dalam masalah hidup berdasarkan ajaran Sokrates. Dari Megara, ia pergi ke Kirena, di mana ia memperdalam pengetahuannya tentang matematika pada seorang guru aliran Pythagorean yang bernama Theodoros. Kemudian Plato pergi ke Italia Selatan dan terus ke Sirakus di pulau Sisilia yang pada waktu itu diperintah oleh seorang tiran bernama Dionysus. Konon Plato juga sempat belajar tentang agama dan mistisisme di Mesir. Plato dan Dion. Tahun 367 sebelum Masehi, Plato diundang oleh Dion, teman dan muridnya. Ia diundang untuk menjadi pengajar bagi sepupunya, Dionysus II, penguasa baru Sirakus atau Sisilia. Dion percaya bahwa Dionysus memiliki bakat sebagai seorang penguasa ideal. Plato menerima undangan tersebut dan berharap mampu melahirkan seorang raja filosof. Namun harapan Plato tidak terpenuhi. Bahkan Dionysus menyebut Dion dan Plato berkonspirasi untuk melawan dirinya. Dionysus kemudian mengasingkan Dion dan menghukum Plato dengan tahanan rumah. Kebetulan karena dengan hukuman itu Plato malah bisa kembali ke Athena dan mengajar lagi di akademi. Teori tentang yang abstrak. Saat Plato memberikan kuliah tentang teorinya mengenai yang abstrak, Diogenes berkata tentang kemejaan, ide mengenai meja, dan kegelasan, ide mengenai gelas.
Aku tidak dapat melihatnya, tetapi aku bisa melihat meja dan gelas. Plato menjawab, itu karena kamu memiliki dua mata untuk melihat, tetapi tidak memiliki pikiran untuk memahami. Definisi manusia. Plato pernah mendefinisikan manusia sebagai binatang tanpa bulu yang berkaki dua. Saat Diogenes mendengar definisi Plato ini, ia mengambil ayam yang telah dicabuti bulunya, kemudian berkata, inilah manusianya, Plato. Filosof selanjutnya yaitu Blaise Pascal. Blaise Pascal 1623 sampai 1662 adalah seorang filosof Prancis. Minat utamanya ialah filsafat dan agama, sedangkan hobinya yang lain adalah matematika dan geometri. Pada awalnya, minat riset dari Pascal lebih banyak pada bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan, di mana dia telah berhasil menciptakan mesin penghitung yang dikenal pertama kali. Bakat matematika. Ayah Pascal ingin anaknya dididik secara baik dan memulainya dengan latihan membaca dalam bahasa-bahasa kuno. Suatu ketika, saat usia 9 tahun, Pascal bertanya tentang geometri, dan ayahnya pun menjawab dengan segera dan sederhana bahwa geometri adalah ilmu tentang bentuk. Anak kecil yang tertarik ini kemudian secara acak dan tidak sadar belajar dan langsung bisa menemukan 22 teori geometri Euclid dalam urutan yang benar. Ayahnya kemudian memperbolehkan Pascal belajar matematika tanpa keberatan lagi. Beragama dengan argumen taruhan. Menurut Pascal, seorang sebaiknya memilih untuk beriman atau beragama. Jika beragama itu salah, ia tidak akan kehilangan apa-apa. Sementara jika agama yang memang benar, ia akan mencapai kehidupan abadi di surga. Sebaliknya, saat seorang memilih untuk tidak beriman atau tidak beragama, jika agama salah, ia tidak kehilangan apa-apa. Tetapi jika doktrin tersebut benar, ia akan mendapatkan siksaan yang tak tertahankan di neraka. Filosof selanjutnya itu Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche 1844 sampai 1900 adalah seorang filosof Jerman, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Dia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Banyak karyanya ditulis dalam berbagai metafora, ironi, atau prosa. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama eksistensialisme modern yang ateistis. Duka sang filosof yatim. Pada tahun 1849, tepatnya tanggal 27 Juli, ayah Nietzsche meninggal. Saat itu, keluarga Nietzsche sangat terpukul. Sebagai seorang anak, Nietzsche sangat kagum dan bangga dengan kebaikan ayahnya. Hari-hari bersama ayahnya bagaikan hari-hari pada musim cerah. 1 tahun kemudian, keluarga Nietzsche, nenek, ibu, adik perempuan, dan 2 bibinya pindah ke Naumburg, Thuringia. Di sana Nietzsche mulai masuk sekolah umum untuk anak laki-laki dan setahun kemudian ia pindah ke sekolah swasta. Pada tahun 1854 Nietzsche masuk sekolah menengah Domgymnasium. Namun pada penghujung tahun 1856 ia meninggalkan sekolah karena serangan sakit kepala yang serius. Cinta segitiga. Sejak keluar dari Basel pada tahun 1879, kehidupan Nietzsche banyak diwarnai kesuraman dan kesepian. Nietzsche mulai hidup berpindah-pindah dengan ditemani saudara perempuannya, Elisabeth, dan 2 sahabat karibnya, Paul Rée dan Lou Salom. Lou Salom adalah seorang novelis cantik, cerdas, dan paling menyenangkan yang pernah dijumpai Nietzsche. Elisabeth sering pergi keluar kota sehingga Nietzsche mempunyai kesempatan lebih banyak untuk dekat dengan 2 sahabatnya tersebut, dan akhirnya terjalinlah cinta segitiga di antara mereka. Nietzsche memberanikan diri melamar Lou Salom dan lamaran itu diterima dengan syarat dia juga diperbolehkan menikahi Paul Rée. Rencana amoral ini didengar oleh Elisabeth dan kemudian dilaporkan kepada ibunya. Selain mendapat marah dari ibunya, Nietzsche juga ditinggalkan oleh 2 sahabatnya tersebut. Yang paling lambat, yang paling siap. Ketika Nietzsche mengajar di Basel, ia memberi tugas pada seorang muridnya untuk membaca teks Yunani menjelang akhir pelajaran. Murid ini membaca dengan segan dan lambat. Nietzsche memperhatikannya terus. Tanpa mengucapkan kata apapun, Nietzsche keluar dari kelas. Murid itu merasa lega karena ia mengira gurunya tidak akan menunjuknya lagi, sebab ia yang paling tidak siap membaca teks itu. Namun ia salah mengira, karena justru ialah yang dianggap paling siap. Nietzsche malah menyuruhnya untuk menerjemahkan teks itu. Kebesaran yang diprediksi sendiri. Meskipun sejarah hidupnya yang tergolong tragis dan ironis, tetapi Nietzsche tetap berbangga diri dan meramalkan namanya akan terus berkibar sepanjang masa.
Sudah takdirku menjadi manusia paling hebat. Mari kita anggap orang-orang tetap diizinkan membaca karyaku sampai sekitar tahun 2000. Pada zaman itu, seseorang yang memiliki karyaku merupakan anugerah pada dirinya, tegas Nietzsche pada musim gugur 1888. Kisah cinta yang selalu gagal. Dalam masalah asmara, Nietzsche juga berkali-kali patah hati karena perempuan pujaan menolak cintanya. Seperti dicatat Alain de Botton, soal penampilan menjadi penghambat utama. Nietzsche memelihara kumis luar biasa tebal, bersikap malu-malu dan kaku. Pada 1876 misalnya, Nietzsche mencintai Mathilde Trampedac, namun perempuan cantik berusia 23 tahun itu menolak cinta Nietzsche tanpa alasan yang jelas. Paling konyol lagi, dia mencintai Cosima, istri sahabatnya sendiri, Richard Wagner. Nietzsche memendam rasa cinta itu di balik kedok persahabatan yang tulus. Sampai suatu ketika, Januari 1879, di tengah-tengah depresinya yang luar biasa, Nietzsche mengirim kartu pos dengan nama samaran Dionysus kepada Cosima. Tulisannya, "Aku sangat mencintaimu." Tentu saja, cinta Nietzsche bertepuk sebelah tangan. Selanjutnya, pada 1882, Nietzsche berharap dapat diterima oleh seorang perempuan yang dicintainya dan menikahinya. Dia menjalin hubungan dengan seorang gadis berusia 21 tahun yang terpesona pada karya-karya Nietzsche. Perempuan bernama Lou Andreas Solow itu tampak membuat hati Nietzsche berbunga-bunga. Dia mau diajak berlibur 2 minggu di kawasan wisata hutan Tautenberg, Lucerne. Namun, ketika Nietzsche mengatakan ingin menikahi Lou, jawaban yang diperoleh sangat menyakitkan. Lou hanya mengagumi filsafat Nietzsche, bukan untuk mencintai, apalagi menikah dengan sang filosof. Filosof yang terguncang jiwanya. Tahun 1889 adalah tahun yang sangat menyedihkan bagi Nietzsche. Ia mengalami guncangan jiwa yang serius dan oleh dokter Nietzsche divonis sakit jiwa. Konon ia mengalami kejatuhan mental pada saat berada di Turin, Italia. Dia ditemukan di jalanan menangis dan memeluk seekor kuda. Franz Overbeck, sahabat karib Nietzsche, membawanya ke klinik Universitas Jena. Di sana Nietzsche tidak mendapatkan kesembuhan dan kemudian dia dipindahkan oleh ibunya ke Naumburg dan dirawat sendiri oleh ibunya. Pada tahun 1897, ibu Nietzsche meninggal. Nietzsche dibawa Elizabeth ke Weimar dan akhirnya di sanalah Nietzsche mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 25 Agustus 1900. Saat-saat terakhir hidup Nietzsche sungguh sangat tragis. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir masa-masa hidupnya, Nietzsche sudah tidak dapat lagi mengetahui apa-apa dan juga tidak mampu lagi berpikir. Bahkan kematian ibunya pun tidak dia ketahui, termasuk kemasyhuran dirinya. Filosof selanjutnya yaitu Michel Foucault. Paul Michel Foucault lahir di Poitiers 15 Oktober 1926, meninggal di Paris 25 Juni 1984 pada umurnya 57 tahun. Adalah seorang filosof Prancis, sejarawan, ahli teori sosial, ahli bahasa, dan kritikus sastra. Teori-teorinya membahas hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, serta bagaimana mereka digunakan untuk membentuk kontrol sosial melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, terutama penjara dan rumah sakit. Meskipun sering disebut sebagai pemikir post-strukturalis dan post-modernis, Foucault menolak label-label ini dan lebih memilih untuk menyajikan pemikirannya sebagai sejarah kritis modernitas. Pemikirannya sangat berpengaruh bagi kelompok akademis dan aktivis. Cita-cita menjadi putri duyung. Michel Foucault adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kegemarannya waktu kecil adalah bersepeda dan bermain tenis. Saat bermain tenis, karena pandangan matanya yang kurang baik, pukulan bola Michel Foucault sering meleset. Dia juga dikenal penggemar drama dan film. Yang unik, Michel Foucault kecil pernah berangan-angan atau bercita-cita menjadi putri duyung, mahasiswa yang berdepresi. Pada tahun 1943, Michel Foucault lulus sebagai sarjana muda dengan predikat sangat baik. Namun kemudian dia berbeda pendapat dengan ayahnya karena ayahnya menginginkan Foucault menjadi dokter. Foucault menolak dan berminat untuk melanjutkan kuliah di ENS, École Normale Supérieure. Setelah mempersiapkan dirinya 2 tahun untuk masuk di ENS, akhirnya dia ikut ujian di ENS, tetapi tidak lolos. Berkat pengaruh orang tuanya yang begitu besar, akhirnya dia diterima di
Lycée Henri IV Paris. Namun, Foucault tidak putus asa. Pada tahun 1946, dia kembali mengikuti ujian UNS dan akhirnya berhasil diterima dengan memperoleh peringkat 4 besar. Foucault tidak bisa bergaul dengan teman-teman yang ada di UNS karena kesehatannya yang kurang baik. Dia pun mengalami depresi karena persaingan yang sangat kuat di sekolah tersebut. Teman-temannya yang eksklusif dan bergaya seperti bangsawan membuat Foucault merasa frustasi, tertekan, dan depresi. Sampai pada puncaknya, teman-teman menemukan Foucault terbaring bersimbah darah di sudut kampus akibat percobaan bunuh diri. Dia pernah pula mencoba bunuh diri di kamar mandi kampus dengan cara minum cairan pel. Juga pernah mencoba menyayat dadanya dengan pisau cukur. Bahkan dia pun pernah mengejar mahasiswi-mahasiswi dengan pisau di tangan meskipun usaha itu berhasil digagalkan. Homoseksualitas. Foucault dikenal sebagai seorang yang suka mabuk, kecanduan obat-obatan terlarang, dan penderita homoseksual. Keluarganya begitu gusar tatkala Foucault mengaku bahwa dirinya seorang pelaku homoseks, suatu yang dianggap kelainan menjijikan pada masa itu. Gusar akan penyimpangan yang diderita anaknya, Paul membawa Foucault menjalani terapi mental untuk memulihkan kejiwaannya. Ketika menjalani perawatan inilah Foucault tertarik untuk menggeluti psikologi. Saat menggeluti psikologi inilah Foucault sering masuk ke rumah sakit jiwa untuk mengamati bagaimana dokter melakukan terapi dan mengobati pasien-pasiennya. Meskipun karir akademisnya semakin menanjak, kepribadian sebagai seorang yang menyimpang tidak pernah memudar. Foucault tetap dikenal sebagai seorang pemabuk, homoseksual, serta pecandu obat-obatan terlarang seperti opium, ganja, kokain, dan LSD. Kematiannya pada tanggal 25 Juni 1984 ditengarai disebabkan oleh penyakit AIDS. Menulis secara tidak jelas. Suatu ketika, John Searle bertanya pada Foucault, "Mengapa tulisanmu begitu jelek dan sulit dipahami?" Foucault menjawab, "Kalau aku menulis dengan jelas seperti dirimu, orang Prancis tidak akan peduli pada tulisanku. Mereka akan menganggapnya konsumsi anak-anak, naif." Kecerdasan yang tak terbatas. Foucault adalah seorang penggemar musik klasik, khususnya karya-karya Johann Sebastian Bach dan Wolfgang Amadeus Mozart. Foucault dikenal suka memakai baju training berleher tinggi. Setelah kematiannya, teman Foucault, Georges Dumézil, menggambarkan Foucault sebagai orang yang memiliki kebaikan tak terbatas dan kecerdasan yang juga tak terbatas. Filosof kiri. Secara politik, Foucault cenderung berada dalam kelompok kiri meskipun pendiriannya secara khusus sering berubah. Pada awal 1950-an, ia menjadi anggota Partai Komunis Prancis meskipun ia tak pernah mengadopsi pandangan-pandangan Marxisme dan kemudian meninggalkan partai setelah 3 tahun karena muak melihat adanya kecurigaan terhadap Yahudi dan homoseksualitas. Setelah beberapa lama tinggal di Polandia, ia bergabung dengan Partai Buruh Polandia dan ia menjadi tidak lagi tertarik dengan ideologi komunis. Sebagai akibatnya, pada awal tahun 1960-an, ia dianggap anti-komunis oleh orang-orang yang tidak sejalan dengannya, meskipun ia juga terlibat dengan demo-demo Marxis yang dilakukan oleh para kolega dan mahasiswanya di kampus.